Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan kajian tasawuf bersama kami Majelis Zikir Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Yang Nusantara ini adalah agar kita bersatu dalam satu ikatan, ya, yang tidak terpisahkan. Yang di dalam Quran menyampaikan yang tadinya kalian berselisih, ya, terpecah-pecah menjadi banyak golongan dan mengagungkan status quo golongannya masing-masing. Kemudian kami satukan lewat hatimu yang sebelumnya engkau ada di tepi jurang neraka. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini, ya, kita belajar sama-sama mendapatkan petunjuk, bimbingan agar bisa ketemu ilmu qalbu, ilmu qadim, yang dengan itulah Allah menyatukan hati kita, qalbu kita. Dan Allah pun sampaikan bahwasanya agama tauhid adalah agama yang satu, agama untukmu semua, dan Aku adalah Tuhan yang satu untukmu semua. Itu adalah agama qadim dan Tuhan qadim, ya. Nah, demikian, ya. Nah, kita lanjutkan. Jasmani dan rohani itu dimensional. Buktinya pada wadahnya, tetapi kita hanya berinteraksi dengan itu saja, bukan dua. Kalau kita nyari rohani seseorang di balik jasmaninya, gak ada wujudnya, gak ada apanya, gak ada, ya. Padahal secara teori ada. Itu artinya karena dimensional, bukan horizontal, maka sifatnya vertikal. Dimensi yang lebih tinggi itu di atasnya dimensi yang lebih rendah. Maka dalam satu waktu itu gak bisa kita memakai dua-duanya secara horizontal, ya. Tapi secara dimensional, begitu naik ke dimensi yang lebih tinggi, dimensi di bawahnya otomatis ngikut. Maksudnya, kalau kita ada di dimensi kesadaran jasmani, gak ada kesadaran rohani, ya. Dan kalau kita masuk ke dimensi rohani, gak boleh bercampur dengan kesadaran jasmani. Makanya dalam praktek ilmu tasawuf yang disiplinnya adalah disiplin rohani, jasmaninya dan seluruh sifat-sifat barunya wajib dimatikan terlebih dahulu. Jika ada masih aja sedikit itu bisa masuk. Jadi kalau masih kita kesadaran jasmani, berarti bukan kesadaran rohani. Ya, berarti karena dari kesadaran jasmani, mau gak mau seluruh jasmani ya variabelnya harus dimatikan atau dihilangkan. Contohnya, kalau kita di kesadaran alam mimpi, berarti nggak kesadaran alam sadar.
alam apa terjaga ya. Kalau dia ada tidur saja dalam sadar, maka dia bukan mimpi. Nah begitu. Karena proses keduanya ya itu ada di sekarang dan waktu ketika masih kita ditunjuk masuk di alam ruh. Hal itu dia apa artinya? Maka jasmani akan hidup tak pengaruh, bukan juga kesadaran yang sangat hidup karena harus seperti kata Nabi di dalam diri manusia ada sekumbang yang apabila baik maka baiklah manusia itu, dan apabila jelek buruk maka buruklah manusia itu adalah kolbu, dan di balik kolbu itu adalah ruh. Jika ruh manusia itu telah baik ya dalam tanda petik, maka dari dimensi yang lebih tinggi jasmani akan ikut baik, semuanya baik ya karena ngikut. Tapi saat praktek ruhani gak boleh ada kesadaran jasmani sedikit pun, gak boleh. Ketika kodim berarti bukan baru, ketika baru pasti bukan kodim. Ketika dunia berarti bukan akhirat, ketika akhirat pasti bukan dunia. Nah, makhluk dimensional walaupun orang kita kata, tetapi saat sekarang saat masih di dunia maka dia akan bisa membedakan mana yang nyata, mana yang fata morgana. Dan yang nyata hanyalah diri kita sendiri pada awal-awalnya ya Allah. Dan dunia yang memiliki anggap nyata menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Akhirnya karena masuk ke dimensional, kita bisa membedakan mana yang dunia, mana yang akhirat. Ketika kita dari SMP naik ke SMA, maka kita bisa membedakan ya mana yang SMP, mana yang SMA. Karena kita punya standar dua-duanya ya. Itu dimensional, tapi nggak mungkin dalam satu waktu yang sama jadi kita jalan dua-duanya ya. Kalau kita SMP berarti belum SMA ya. Kalau kita sekolah SMA ya berarti bukan SMP. Itu ngikut dimensional jasmaniah, itu ngikut dimensional dunia, itu ngikut. Maka menjadi kafah. Ketika kita masuk dimensi rohani, tapi tidak boleh ada sedikit pun kesadaran baru. Walaupun jasmaniahnya pasti akan ngikut. Nah itu maksudnya Pak Pimpin ya, bukan ngikut sebagai kesadaran, tapi ngikut karena terpimpin. Nah kalau jasmania gerakan kesadaran baru, wah ini bahaya. Relatif jasmania harus digerakkan oleh rohani yang terpimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia membiarkan kejam. Jadi agama itu pasti ada hubungan antara manusia dengan Allah. Dan hubungannya itu pasti lewat tali kodim atau rohaniahnya. Sedangkan rohaniahnya ada di dalam disiplin mutu ke belanda mutu, maka jasmania otomatis ngikut. Tapi jasmani bukan kesadarannya, tapi jasmani yang badan kasarnya tidak dikontrol dengan kesadaran baru, tapi kesadaran kodim yang terpimpin Allah. Nah, kalau jasmani manusia terpimpin barunya, itu pasti akan menimbulkan kerusakan di dunia. Tapi kalau manusia itu ya jasmani terpimpin oleh rohani yang terpimpin Allah, maka orangnya pasti baik saja di dunia ya. Demikian.
Sekali lagi, jika manusia putus tali kotinnya, nggak bisa masuk ke dimensi kotinnya, nggak akan terpimpin Allah yang Maha Kodim, nggak ada hubungan, nggak ada sambungan, putus. Maka manusia itu akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Tapi kalau manusianya itu terpimpin secara kodim ya rohani oleh Allah, yang kesadaran rohani berarti bukan kesadaran baru ya, walaupun jasmaninya ngikut. Nah, ketika kesadaran manusia pada kesadaran rohani dan terpimpin Allah, maka zahir jasmani manusia itu pasti akan tertib, pribudi luhur dan akhlakul karimah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillah, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin ya. Dari Allah Tuhan yang menguasai langit dan bumi ya, yang Rahman Maha Rahim ya, yang Maha Mutlak Maha segalanya, yang bertali kodim akan rasul dan tali zahirnya. Ini adalah tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.